Hai, jumpa lagi dengan saya Ibu Yulia Paimbong. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai materi alat pembayaran. Kompetensi dasar pada pertemuan kita kali ini yaitu mendeskripsikan alat pembayaran dan menyajikan peran dari alat pembayaran. Indikator pencapaian kompetensi peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian dari alat pembayaran tunai dan non-tunai. Selanjutnya, peserta didik diharapkan mampu mendeskripsikan mengenai sejarah, pengertian, syarat, fungsi, dan jenis uang. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Peserta didik diharapkan dapat menganalisis dan menyajikan informasi dari data-data yang diperoleh tentang alat pembayaran tunai dan non-tunai, baik itu sejarah, pengertian, fungsi, jenis, dan syarat uang. Pengertian uang. Uang merupakan suatu benda dengan satuan hitung tertentu yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam berbagai transaksi dan berlaku di dalam wilayah tertentu. Sejarah uang. Sejarah uang dimulai dari sistem barter. Awalnya manusia melakukan barter untuk mendapatkan barang yang dibutuhkannya dari orang lain. Seiring dengan perkembangan zaman, ditemukannya alat pertukaran, yaitu uang. Syarat uang. Agar uang dapat berfungsi dengan baik, uang harus memenuhi beberapa syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, mudah dibawa. Yang kedua, tahan lama. Yang ketiga, dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil. Yang keempat, nilainya stabil. Yang kelima, diterima secara umum. Yang keenam, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang ketujuh, tidak mudah dipalsukan. Yang kedelapan, mudah disimpan. Yang kesembilan, memiliki syarat psikologis, yaitu uang harus bisa memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Orang akan terlihat lebih tenang dan puas jika membawa uang daripada membawa barang. Fungsi uang. Fungsi uang dapat digolongkan dalam dua fungsi, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang adalah sebagai alat tukar dan alat satuan hitung. Sedangkan fungsi turunan uang adalah sebagai standar atau ukuran pembayaran yang ditunda, sebagai alat penyimpan kekayaan, dan sebagai alat pengalih kekayaan. Jenis uang. Uang dapat dikelompokkan atas pihak yang mengeluarkan, bahan uang, negara yang mengeluarkan, dan nilai uang. A. Pihak yang mengeluarkan. Berdasarkan pihak yang mengeluarkan, uang dibedakan menjadi uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang kertas dan logam yang beredar di masyarakat. Uang ini dikeluarkan dan diatur peredarannya oleh pemerintah, khususnya oleh Bank Indonesia. Uang giral adalah alat pembayaran berupa cek, bilet giro, dan sejenisnya. Uang giral dikeluarkan oleh bank umum lainnya. B. Bahan uang. Berdasarkan bahan yang digunakan, uang dibedakan atas uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah uang yang bahannya terbuat dari logam. Dapat berupa emas atau perak atau logam lainnya. Sedangkan uang kertas adalah uang yang bahannya terbuat dari kertas serta penggunaannya diatur oleh undang-undang. C. Berdasarkan negara yang mengeluarkan. Berdasarkan negara yang mengeluarkan, uang dibedakan atas uang dalam negeri, domestik atau nasional, dan uang luar negeri. Untuk uang dalam negeri adalah uang yang dikeluarkan oleh negara yang bersangkutan. Untuk negara kita, rupiah adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Uang luar negeri, uang yang beredar dalam suatu negara, tetapi yang mengeluarkannya adalah negara lain. Di Indonesia, banyak sekali beredar uang negara lain, seperti contohnya yen untuk Jepang, dolar untuk Amerika Serikat, ringgit untuk Malaysia, peso untuk Filipina, dan lain sebagainya. Uang luar negeri disebut juga sebagai valuta asing. D. Berdasarkan nilai uang. Berdasarkan perbandingan nilai bahan dengan nilai tukar, uang dibedakan atas uang bernilai penuh dan uang tidak bernilai penuh. Untuk uang nilai penuh adalah uang yang nilai bahannya sama dengan nilai yang tertera pada uang. Untuk uang tidak bernilai penuh adalah uang yang nilai bahannya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Demikianlah materi kita pada kesempatan ini. Semoga apa yang disampaikan dapat memberi manfaat bagi kita semua. Jangan pernah berhenti belajar karena kehidupan tidak pernah berhenti mengajarkan. Jangan lelah belajar karena hasilnya akan membahagiakan bagi kita semua. Selalu tetap semangat, terima kasih, dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. See you!